Puncak Sosok adalah salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menawarkan pemandangan perbukitan dan panorama kota Yogyakarta dari ketinggian. Wisata ini dikenal dengan suasana sore hingga malam hari yang tenang, ditemani lampu-lampu kota yang tampak jelas dari kejauhan. Tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan untuk bersantai, menikmati sunset, maupun menghadiri pertunjukan musik akustik. Wisatawan yang datang dapat mengikuti papan petunjuk menuju Puncak Sosok dengan akses jalannya berupa tanjakan khas perbukitan, tetapi sudah tertata baik sehingga dapat dilalui motor maupun mobil walaupun terdapat kekurangan dalam penerangan jalan. Sebagai destinasi yang dikelola masyarakat, Puncak Sosok menawarkan berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Fasilitas tersebut meliputi area parkir kendaraan, gazebo, joglo, area charger, area duduk yang luas, gardu pandang, toilet pria dan wanita, musola dan tempat wudhu, serta spot foto dengan pemandangan perbukitan. Selain itu, terdapat tempat sampah agar tidak berserakan dan mencemari lingkungan. Tersedia pula deretan warung dan angkringan yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Ada pula coffee shop yang kekinian. Pada malam hari, pengunjung dapat menikmati live musik yang menjadi salah satu daya tarik tempat ini. Penerangan lampu, dekorasi kayu, dan suasana alam yang sejuk menjadikan Puncak Sosok cocok untuk rekreasi keluarga maupun wisata santai bersama teman. Melalui pengelolaan yang berbasis masyarakat, Puncak Sosok tidak hanya menghadirkan keindahan alam, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan, aktivitas pedagang, dan pengalaman wisatawan, berikut cuplikan wawancara dengan pengelola, pedagang, dan salah satu pengunjung Puncak Sosok. STIAAN, ya, dapat tugas buat wawancara destinasi wisata. Nah, kebetulan kami ngambil di Puncak Sosok. Bukan wawancara mengenai destinasi wisata ini. Langsung atau bagaimana? Langsung aja, Pak. Kalau boleh tahu, bisa dijelasin nggak Pak sedikit mengenai sejarah dan konsep utama destinasi wisata ini, Puncak Sosok ini? Destinasi wisata Puncak Sosok sejarahnya begini. Jadi dari awal itu pengembangan dari pola pikir kreativitas pemuda-pemudi sini. Jadi pola pikir pemuda di sini dulu kalau di tahun baru biasanya pada keluar untuk ngadain kegiatan apa yang ada di sana. Sedangkan di sini ada potensi tempat untuk mengadakan kegiatan tersebut. Akhirnya dari situlah terbentuknya pola pikir untuk membuka destinasi wisata. Begitu. Dulunya ada di Puncak Gebang. Beriringnya waktu Puncak Gebang semakin ramai dikarenakan tempatnya yang cuman keterbatasan tempat, akhirnya membukalah untuk di area Puncak Sosok ini gitu. Nah, dengan itu berkembang menjadi destinasi wisata yang dulunya sebagai jualan kuliner yang ada di Puncak Gebang, akhirnya ke sini begitu, berkembang sampai sekarang ini. Itu dari pola pikir pemuda dan warga Dusun Jabon sini. Kalau sampai saat ini tuh tantangan terbesar yang dihadapi itu apa ya Pak? Tantangan terbesar dihadapi untuk pengunjung ya, itu faktor cuaca juga. Itu tantangan terbesar, itu faktor alam, cuaca. Dan di sini tidak ada warga sini yang backgroundnya dari orang-orang pariwisata. Jadi mungkin murni dari pola pikir yang sederhana. Jadi nggak ada pendidikan yang dari pariwisata ataupun dari yang berkaitan dengan wisata. Itu tantangannya. Apalagi akhir-akhir ini musim hujan ya Pak? Musim hujan. Jadi itu. Berarti ini ya Pak, destinasi ini kayak nggak, sejauh mana sih kayak dampak destinasi ini ke masyarakat sekitar gitu? Nah,
dampak ke masyarakat sekitar adalah untuk banyak sekali ya untuk perkembangan terutama di bidang faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat menunjang sekali, bahkan sudah sekitar 70% warga sini yang berkecimpung di Puncak Sosok. Baik itu plot-plotnya masing-masing, ada parkir, ada sampah, ada karyawan warung, ada penitip dan lain-lain. Itu semuanya sudah sekitar 70% lebih yang berkecimpung di sini. Ini kan rame ya Pak. Pengelola di sini tuh kayak mempromosikan ini kan kayak gimana sih? Karena kan udah kayak teknologi udah semakin maju gitu. Nah, mempromosikannya gimana? Yang mempromosikan sebenarnya tidak hanya pengelola ya, baik semua pengunjung yang datang ke sini satu persatu semuanya upload. Jadi itu yang dari pengelola sendiri gencar terus melalui IG dan melalui media-media yang lain, juga bikin membuat kerjasama sama media komunitas-komunitas yang bisa dikembangkan di promosi di bidang promosi itu. Bahkan juga di Dispar, Dinas Pariwisata juga kerjasama, dari Kominfo juga ya, dari apa yang bisa kita jalin untuk kerjasamanya pengembangan pengunjung Puncak Sosok. Sejauh ini ada nggak sih Pak kayak maaf kata kayak pengunjung yang nakal kayak buang sampah sembarangan atau apa gitu yang menyebabkan ini tuh kayak kotor gitu? Kalau seperti itu sudah identik ya, mungkin warga Indonesia seperti itu ya. Bahkan puntung rokok cuma dijatuhkan itu aja. Tapi dari pengelola sini juga intinya untuk menyediakan tempat-tempat sampah. Akhirnya pengunjung itu akan sadar sendiri dengan itu ada tempat sampah. Tapi juga ada yang setiap kalau rame itu pengelola sini menerjunkan untuk 2 atau 3 orang untuk pembersihan sampah. Jadi setiap ada sampah terbengkalai pasti dibersihkan. Dan itu nanti juga seiring dengan adanya itu pengunjung juga akan terasa itu ada sampah, ada plot-plotnya, ada tukang sampahnya. Akhirnya dia sendiri akan sadar untuk membawa sampah di tempatnya itu. Dalam waktu dekat ada ini nggak Pak rencana pengembangan wisata ini? Dalam waktu dekat pengembangan wisata ini yaitu menghadapi tahun baru ya, itu sudah ada pelebaran dan situ di samping itu yang sekarang lagi dibangun itu buat digunakan untuk besok rencananya homestay. Dalam kemungkinan semoga lah dalam waktu dekat ini terrealisasi, sudah terwacanakan dan sudah berjalan untuk pembangunannya terus menerus. Dan itu juga ada tempat untuk camping ya, di situ sudah misalnya diadakan buka 4 atau 5 tenda itu muat. Jadi seperti itu sudah. Terus nanti pengembangan yang di belakang panggung kedepannya juga akan berkembang untuk lanjut. Pokoknya setiap harinya ada tukang yang menjalankan aktivitas di sini untuk pengembangan Puncak Sosok tanpa henti. Gitu. Baik, mungkin cukup segitu Pak. Baik, cukup. Ya, cukup. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kami dari mahasiswa SDIA AL mau mewawancarai Ibu sebagai UMKM di sini. Pertama tuh Ibu udah berapa lama ya berjualan di destinasi wisata Puncak Sosok? Dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 7 ya? 7 tahun kira-kira. Pengaruh keberadaan destinasi wisata ini terhadap pendapatan Ibu gimana ya? Nah, pengaruhnya lumayan meningkatkan pendapatan penduduk sini. Terus kayak kendala Ibu misalnya dalam penjualan ini apa? Hujan. Hujan kan sepi pengunjung. Jadi ngaruh ya Bu? Ngaruh. Apa aja sih yang ini yang Ibu tawarkan atau Ibu jualkan di sini? Makanan dan minuman, ada yang tradisional, ada yang seperti itu pabrikan.
gimana strategi ibu kayak mau menarik pembeli tuh gimana? Oh, dimurahin harganya. Kedepannya ada ini nggak Bu kayak rencana ngembangin UMKM ini? Oh. Cukup ya? Terima kasih ya Bu. Maaf sebelumnya Mbak, kami dari mahasiswa dari STIA AAN ingin mewawancarai Mbak dari pengunjung Puncak Sosok ini untuk keperluan tugas kuliah. Jadi mungkin kita perkenalan dulu aja mbak-mbaknya, asalnya dari mana, terus namanya siapa. Kalau aku namanya Wayan, asalnya dari Jogoparian. Oh lumayan dekat kota ya mbak. Ya, dari kota. Gitu. Terus tujuannya datang ke sini buat apa mbak? Kalau tujuannya ya buat sekolah lulus aja sih. Ya karena habis kerja ya jadi pengen santai aja di sini. Oh, berarti ini habis dari pulang kerja langsung ke sini. Benar. Ke sini baru pertama kali ini atau? Udah beberapa kali. Mbak taunya ini dari mana? Taunya dari teman sih dulu, dari temannya. Gimana sih Mbak kayak kesan pertama Mbak datang ke sini gitu? Kesan pertamanya kalau terkait apa ya wisatanya ini menurutku juga apa ya istilahnya recommended lah buat aku karena juga satu selain view-nya kan yang pertama tuh saya suka view-nya itu bagus kan, kalau sore bisa sunset, kalau malam ada city light gitu. Terus yang kedua ada live musiknya gitu. Terus yang ketiga juga menurutku di Puncak Sosok ini kayak memberdayakan UMKM juga. Dan ya harganya juga enggak terjangkau ya, ramah di kantong banget. Ramah di kantong gitu sih. Nanti kalau dari tadi fasilitasnya yang mbak sukain apa aja, terus kayak apa yang perlu ditambahkan dari fasilitas yang udah ada di sini? Kalau sejauh ini sih menurutku udah cukup baik ya mbak. Dulu awal di sini kan juga awal kesini tuh emang udah ada musolanya. Nah ini malah toiletnya tambah lebih banyak, terus tempat duduknya juga udah tertutup gitu. Menurutku udah oke sih. Berarti pas Mbak lihatnya di sosmed mungkin kan, terus pas sampai ke sini ekspektasinya tuh sesuai apa nggak? enggak? Iya. Kalau lihat di sosmed sama di sini menurutku ya sesuai sih mbak. Sesuai. Kalau misalnya untuk waktu mbak biasanya menghabiskan waktu di sini tuh berapa lama? Berapa lama ya? Biasanya tuh dari jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 gitu sih. Jadi berapa lama? Ya 3 jam, 3 sampai 4 jam lah. Enggak pernah lebih dari itu mbak? Enggak. Kalau live musik gitu sampai selesai atau enggak? Paling jam 9, paling mentok setengah 10. Berarti maaf cakap ya. Menurut Mbak kekurangan di sini tuh apa? Ya kekurangannya, kamu nggak salah kekurangannya nggak salah. Boleh mbak menambahkan? Kekurangannya apa? Enggak, on-rem enggak apa-apa ini. Penting menambahkan. Kekurangannya apa? Kekurangannya apa ya? Kayak OTW ke sini jadi enggak cuman pas di lokasinya, mungkin perjalanan menuju ke sini gitu. Jalannya sempit sih, sempit terus gelap juga. Sama ini sih ya walaupun masalahnya udah ada tapi menurutku kurang luas. Gitu. Terus kayak saran mungkin dari Mbak untuk kayak meningkatkan kualitas destinasi wisata ini apa? Kalau sarannya ya itu tadi karena kekurangannya itu jadi mungkin jalannya mungkin bisa diterangi lagi lah penerangannya, sama masalahnya mungkin lebih diperluas kalau bisa. Berarti itu butuh ini juga ya mbak, pengelolaan dari pemerintah sekitar dan pengelolaannya dari sini. Baik, mungkin itu aja ya Mbak wawancara kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih ya mbak, maaf.
Hal yang tidak disangka, kami datang ke Puncak Sosok bersamaan dengan acara ngobrol bareng yang diadakan oleh Polres Bantul.